Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita hingga hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Jadi pagi ini perkenankan saya untuk membawakan kultum yang berjudul Coping Religius dalam Pengelolaan Stres. Jadi mungkin untuk teman-teman kemarin sudah pernah coaching dengan saya terkait manajemen stres dalam menghadapi pandemi COVID-19. Jadi kali ini saya akan menjelaskan untuk coping atau cara mengelola stres melalui cara mendekatkan diri dengan agama atau bisa disebut coping religius. Nah, jadi di setiap aspek dalam kehidupan manusia itu sifatnya berupa hal yang kompleks dan tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Nah, masalah itu dapat muncul dari berbagai setting dan setiap sisi kehidupan manusia, baik dari sisi sosial, pribadi, dan lain-lain yang mampu menimbulkan perasaan dan emosi tertentu. Ketika manusia mendapati hal yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, mereka rencanakan, dan yang diinginkan oleh mereka itu muncul berbagai masalah. Nah, masalah tersebut seringkali diiringi dengan perasaan kecewa, marah, dan bahkan berujung dengan rasa stres. Nah, tidak hanya itu, ketika manusia mengalami peristiwa atau kejadian tertentu yang bersifat negatif dan tidak terduga, seperti kecelakaan atau kematian orang terdekat, terutama di masa pandemi seperti sekarang, maka muncul berbagai efek seperti reaksi stres akut, depresi, dan trauma. Nah, di sisi lain terdapat suatu fenomena umum, terutama di Indonesia dengan mayoritas negara Muslim ya. Jadi kita sering melakukan ibadah ketika sedang mengalami berbagai masalah dan kondisi yang tidak menyenangkan. Nah, fenomena ini tidak hanya berupa sholat ya, mungkin bisa bersedekah, berzikir, atau menghadiri pengajian, mendengarkan kajian, ceramah agama. Jadi untuk menenangkan jiwa kita agar kita itu mendapatkan suatu hal yang kita inginkan, mendapatkan hal yang kita butuhkan, dan kita bisa mencari petunjuk dari masalah yang kita alami. Nah, jadi ada dalil yang mengatakan, hai orang-orang yang beriman, ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati kita bisa menjadi tentram. Nah, jadi memang kalau di agama Islam memang kita diminta untuk ketika kita gelisah kita mengingat Allah. Nah, jadi semakin besar stres yang dialami oleh seseorang, maka semakin besar pula tingkat religius yang digunakan dan yang diperlukan untuk menangani rasa stres tadi. Nah, ada juga dalil yang menyebutkan, hai orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Juga ada yang spesifik meminta kita kembali untuk membaca Al-Quran. Jadi kalimat isi dalilnya itu, dan kami turunkan Al-Quran untuk menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini termasuk landasan juga untuk melakukan coping religius. Nah, coping religius itu sendiri terdapat 3 macam. Ada self-directing, deferring, dan kolaborasi. Nah, itu sendiri pun ada 2 pola, ada yang positif dan negatif. Tapi mungkin kali ini kita membahas yang positif aja ya. Nah, jadi kalau yang positif ini ada yang namanya benevolent religious reappraisal. Nah, jadi menggambarkan kembali stresor melalui agama secara baik dan menguntungkan. Jadi kita pakai pandangan positif. Misalnya kita menganggap apa yang kita alami saat ini, apa yang kita dapatkan saat ini adalah balasan Allah atas amal baik yang telah kita lakukan. Jadi kita dapat ambil hikmahnya atas cobaan yang kita alami. Dan ketika harapan kita tidak tercapai itu, kita tetap berpikir bahwa Allah itu punya jalan atau punya rencana yang terbaik untuk kita. Nah, terus ada juga yang kolaborasi tadi, jadi kita mencari kontrol melalui hubungan kerjasama dengan Allah sebagai problem solver, sebagai pemecah masalah. Jadi ketika kita sedang menghadapi masalah, kita bisa berusaha, bisa berdoa, dan merasa mendapatkan bimbingan langsung dari Allah. Nah, jadi kita merasa bahwa kita ini ditemani Allah saat menghadapi kesulitan.
Terus ada juga namanya seeking spiritual support. Jadi kita mencari kenyamanan dan rasa aman melalui rasa cinta dan kasih sayang yang Allah berikan. Jadi ketika kita menghadapi musibah, kita menganggapnya sebagai ujian karena Allah itu sayang sama kita. Dan kita berusaha ikhlas dalam menghadapi cobaan tersebut karena mengingat Allah itu menghilangkan ketakutan yang kita rasakan. Nah, lalu ada juga yang bersifat pembersihan spiritual. Jadi melalui amalan-amalan yang bisa kita lakukan yang dianjurkan oleh agama. Misalnya kita bisa mengakui dosa-dosa yang kita perbuat, kita mohon ampun kepada Allah, dan untuk mengurangi dosa-dosa kita, kita bisa melakukan amal-amal baik. Nah, terus ada juga spiritual connection. Jadi kita mencari rasa keterhubungan dengan kekuatan transenden atau di sini konteksnya ketuhanan tadi yaitu Allah. Jadi kita menganggap bahwa segala sesuatu yang kita alami itu sudah menjadi kehendak Allah. Dengan melihat ciptaannya, merasa semakin yakin bahwa Allah itu ada dan merasa doa-doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian ada seeking support from clergy or members. Jadi kita mencari kenyamanan dan keamanan melalui cinta dan kasih sayang dari sesama manusia atau saudara seiman atau alim ulama. Misalnya kita menghadapi cobaan, kita mencari dukungan spiritual ke ustadz atau kita mendengarkan kajian mungkin kalau sekarang ya karena sifatnya kita jaga jarak, atau kita usaha untuk meningkatkan dukungan teman-teman kita agar mereka dapat diberi kekuatan oleh Allah untuk mengatasi masalahnya. Terutama saat pandemi kayak gini, kita pasti banyak mendoakan sesama agar mereka semua baik-baik saja, sehat, yang sudah jadi pasien COVID pun cepat sembuh. Nah, terus ada juga yang terakhir, ada religious forgiving, jadi memaafkan. Jadi kita mencari pertolongan agama dengan membiarkan perginya setiap rasa marah, rasa sakit, ketakutan yang berkaitan dengan sakit hati atau penyakit hati. Misalnya untuk mengurangi rasa marah tadi, menghilangkan rasa takut, kita berusaha atau berdoa memohon merasakan keikhlasan atau kita jadi lebih mudah merasa ikhlas menerima kejadian yang tidak menyenangkan. Nah, itu tadi untuk contoh-contoh coping religius yang positif. Nah, jadi memang bahwasannya kita sebagai muslim kita memiliki benefit, kita memiliki keuntungan tersendiri, kita punya pedoman kitab suci, kita punya teladan Nabi Muhammad, sehingga dalam mengelola stres, menghadapi berbagai permasalahan hidup, kita dapat menenangkan diri dengan berikhtiar, lalu berpasrah ya atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan kita meyakini akan jalan takdirnya. Jadi itu tadi demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.